Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aya Rokaya dengan NIM 11920202332 dari kelas 5F jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara sekolah dan pembentukan kepribadian. Nah, untuk pengertiannya, sekolah merupakan sebuah bangunan atau lingkungan fisik dengan segala perlengkapan di dalamnya yang dijadikan sebagai tempat terselenggaranya proses pendidikan tertentu bagi kelompok manusia tertentu. Nah, sekolah ini juga dapat diartikan sebagai tempat terjadinya proses belajar mengajar, yang mana di dalamnya melibatkan guru dengan siswa, siswa yang belajar dan guru yang mengajar. Jika dikaitkan dengan organisasi, sekolah juga merupakan sebuah organisasi sosial yang di dalamnya terdapat struktur tertentu yang melibatkan sejumlah orang dengan tugas melaksanakan suatu fungsi untuk memenuhi suatu kebutuhan. Yang selanjutnya adalah pengertian kepribadian. Nah, kepribadian adalah ciri dan watak seseorang yang konsisten yang memberikan suatu identitas sebagai individu yang khas. Di dalam masyarakat terdapat hubungan antara individu satu dengan individu lainnya di dalam suatu kelompok. Nah, dari hubungan tersebut seseorang akan belajar norma dan nilai yang berlaku di dalam kelompok tersebut dengan proses sosialisasi. Nah, melalui proses sosialisasi tersebut, maka akan terbentuklah identitas individu dengan kepribadian yang berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Nah, perbedaan kepribadian setiap individu ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang disebut dengan faktor pembentuk kepribadian. Nah, ada 5 faktor pembentuk kepribadian. Yang pertama, faktor warisan biologis atau disebut juga dengan faktor keturunan. Yang kedua, faktor lingkungan fisik atau lingkungan alam. Yang ketiga, faktor kebudayaan masyarakat setempat. Yang keempat, faktor pengalaman kepribadian. Dan yang terakhir adalah pengalaman unik. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu kepribadian dari seseorang. Dalam pembentukan kepribadian ini juga dipengaruhi oleh media sosialisasi. Ada beberapa media sosialisasi yang dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Yang pertama adalah media sosialisasi keluarga. Keluarga ini merupakan media awal dalam proses pembentukan kepribadian, karena ketika seorang bayi lahir, mereka langsung memulai interaksi dengan orang tua dan juga saudara-saudaranya. Nah, yang kedua adalah media sosialisasi teman sebaya atau teman bermain. Setelah lingkungan keluarga, seseorang akan beranjak keluar rumah untuk bermain dengan teman sebayanya, yang mana teman sebayanya ini pasti mempunyai karakter yang berbeda dengan dirinya, dan itu akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, yang ketiga adalah media sosialisasi sekolah. Media sekolah ini menjadi sangat penting dan memberikan pengaruh yang luas kepada seseorang dalam melakukan sosialisasi dengan orang lain. Kemudian yang keempat adalah media sosialisasi media massa. Nah, dari media massa, seseorang akan memperoleh berbagai informasi, baik itu tentang gaya hidup ataupun lain sebagainya, yang nantinya akan mempengaruhi kepada pembentukan kepribadian seseorang. Dan yang terakhir adalah media sosialisasi lingkungan kerja. Ketika seseorang beranjak dewasa, seseorang akan memasuki lingkungan baru, yaitu lingkungan kerja. Nah, ketika memasuki lingkungan kerja ini, seseorang akan meninggalkan teman sebayanya, bahkan lingkungan keluarganya sekalipun. Nah, di samping beliau mendapatkan nilai dan norma yang baru, nah seseorang juga akan menjadi pribadi yang lebih tegas karena didapat dari lingkungan kerja. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.